Ingin berkebun tapi lahan di rumah terbatas? Atau ingin melakukan budidaya tanaman dengan jumlah yang melimpah? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Terima kasih. Teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik daripada induknya secara cepat. Teknologi reproduksi pada tumbuhan merupakan upaya manusia untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkembangbiakan tumbuhan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai harapan. Teknologi reproduksi dikembangkan dengan tujuan untuk menyelamatkan berbagai jenis makhluk hidup yang terancam punah dan juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Beberapa penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan yang akan kita pelajari di video ini antara lain hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Teknologi reproduksi yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik berasal dari kata hidros dan ponos. Hidros artinya air, sedangkan ponos atau ponik artinya mengerjakan. Jadi hidroponik artinya cara bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya. Sebenarnya tidak hanya air yang digunakan untuk hidroponik, tetapi harus diberikan juga cairan nutrisi atau dengan penambahan media yang tidak larut air seperti sekam, arang, kerikil, spons, ataupun serbuk kayu. Tanaman yang dapat dihidroponik biasanya dari kelompok sayur-sayuran atau buah-buahan, misalnya paprika, tomat, timun, selada, bayam, kangkung, mint, dan lain-lain. Kelebihan hidroponik antara lain tidak membutuhkan tanah, karena sebagai media utamanya menggunakan air, sehingga cocok diterapkan di lahan sempit atau terbatas. Yang kedua, tanaman bebas hama. Dan yang ketiga, tanaman yang dihasilkan lebih banyak. Selanjutnya, tanaman bisa dipanen kapan saja dan bebas dari pestisida, sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Selain memiliki kelebihan, ternyata ada juga loh kekurangan pada teknik menanam hidroponik, yaitu biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Ini terjadi pada hidroponik yang memerlukan peralatan dan sistem pengairan khusus. Selanjutnya, memerlukan ilmu dan keterampilan untuk membudidayakan tanaman secara hidroponik. Dan karena hidroponik menggunakan nutrisi yang sama pada semua tanaman, sehingga jika ada tanaman yang terkena penyakit, maka seluruh tanaman bisa rusak juga. Teknologi reproduksi yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur berasal dari kata vertikal dan kultur. Vertikal artinya tegak, dan kultur artinya budaya. Maksudnya adalah cara budidaya tanaman yang dilakukan secara tegak atau bertingkat ke atas. Tujuan vertikultur adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Kelebihannya antara lain dapat menghemat lahan, menghemat pemakaian pupuk dan pestisida, dapat dipindah-pindahkan dengan mudah, dan memiliki nilai estetik atau keindahan yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, ada juga sih kekurangannya, yaitu penyiraman dan pemupukan harus lebih sering dibanding menanam dengan cara biasa. Menanam dengan teknik vertikultur juga merupakan salah satu cara untuk mencintai lingkungan, karena dapat memanfaatkan barang bekas seperti botol air mineral, kaleng susu, atau barang-barang lain yang mudah digunakan untuk menanam. Contoh tanaman yang dapat di vertikultur yaitu tanaman sayur, buah, dan bisa juga tanaman hias, misalnya sawi, kangkung, bayam, buncis, kacang panjang, selada, kemangi, tomat, dan bisa juga bunga mawar. Satu lagi jenis teknologi reproduksi yang akan kita pelajari adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, bisa dari sel atau jaringannya. Bagian tanaman yang telah diambil ini kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril pada media yang mengandung nutrisi dan hormon untuk pertumbuhan. Selanjutnya, bagian tanaman ini akan memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap. Kultur jaringan termasuk ke dalam cara reproduksi vegetatif pada tanaman,
sehingga menghasilkan tanaman yang serupa dengan induknya. Kelebihan kultur jaringan adalah dapat menghasilkan tanaman dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat. Selain itu, tanaman menjadi bebas penyakit seperti bakteri dan jamur, sehingga kualitas tanaman menjadi lebih baik atau unggul dibandingkan induknya. Nah, untuk kelemahannya antara lain memerlukan biaya yang mahal dan metode yang sangat sulit, sehingga harus ada ahli yang benar-benar bisa melakukannya. Tempatnya pun harus di laboratorium khusus dengan peralatan khusus yang serba steril. Baiklah adik-adik, cukup sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.